si punten. Sebentar. Masih gimana tadi sudah pantas menyerahkan surat penundaan sendiri? Ya tadi saya langsung ketemu penyidiknya langsung ya. Kita menyerahkan surat permohonan mediasi untuk ditemukan antara pelapor dan terlapor ya. Selama ini dari pelapor RSO, dan saya harap juga nantinya bisa dipertemukan karena ini kan surat resmi ya, dan juga sudah kami memberikan surat penundaan ya yang sudah secara resmi kita ajukan, surat penundaan pemeriksaan dan surat permohonan mediasi ya, sudah ditandatangani dicap oleh Polres Jakarta Selatan. Seperti itu. Abang Maji sedikit update juga kemarin kan dari pihak pelapor sendiri sudah bersuara ya, artinya mungkin pihak sana pun belum menerima apa yang kemarin Bang Maji sampaikan 300 juta ataupun hal-hal untuk demikian. Untuk itu saya tidak buat polemik mengenai itu ya, karena klien saya pun tidak mempunyai tanda terima. Jadi saya tidak mau berpolemik mengenai hal itu karena memang RSO saat itu memberikan lewat temannya. Tapi saya tidak mau mengulang lah. Itu kan hanya cerita kepada lawyer ya. Dan saya juga sama Bang Ramzi selaku kuasa hukum pelapor, sebelum itu juga saya sudah menceritakan, coba tolong ditanyakan ini ya, tapi kalau memang jawaban itu ya kita menghargai juga, karena emang kembali lagi next ke depannya saya akan fokus menjagai RSO ya, karena memang saat perjanjian, saat kontrak beliau juga tidak ada memegang kontraknya ya, itu mungkin tidak didampingi orang hukum saat pembentukan kontraknya, atau terlalu mungkin abai ya saat memberikan ya melalui pengakuannya klien saya. Terus saya tanya tanda terimanya juga tidak ada. Nah itu kan hal-hal yang kayak gitu bisa bikin rancu, apakah mungkin untuk pembayaran sebelumnya atau untuk apa gitu. Cuman saya fokusnya saat ini bagaimana fokus untuk mediasi dan juga untuk menyelesaikan mengganti kerugian. Dan alhamdulillah juga dari kawan atau abang lah yang bisa dianggap Bang John LBF memberikan bantuan nih untuk klien saya Bang Ruben Onsu untuk menyelesaikan sejumlah kerugian ya yang dialami oleh pelapor. Seperti itu ya, udah ya kalian tahu lah laporannya berapa apa. Yang penting kita nanti akan update lah. Tapi alhamdulillah sudah ada yang ingin membantu dari Bang John LBF, siap membantu. Itu kan ada titik terang, dan saya juga sudah sampaikan nih, berkomunikasi nih, kita bagaimanapun sangat berterima kasih juga pada Bang Ramzi selaku kuasa hukum dari pelapor. Saya sampaikan update-nya nih, antara lawyer lah, kita juga sebelumnya juga sudah kenal. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa mediasi, kopi darat bareng, atau ketemu dalam keadaan resmi di mediasi yang diselenggarakan oleh Polres Jakarta Selatan. Ya setelah selesai kan pastinya mencabut laporan, seperti itu. Bang Maci, alasan Ruben nggak hadir? Ya itu kembali lagi, saya lagi meminta timnya untuk mencari apa yang diminta oleh
untuk melengkapi apa yang diminta oleh tim penyidik Polres Jakarta Selatan gitu. Penundaannya ke tanggal berapa Bang? Mungkin Ya memang ini kan baru panggilan pertama, memang diberikan kesempatan panggilan kedua ya maksimal lah ya, jangan sampai ini kan karena takutnya ada perintah membawa. Saya juga sampaikan ke klien ya kita harus kooperatif dan memang Bang Ruben juga siap berkooperatif kok. Cuman ya memang harus dipersiapkan nih data-data yang diminta. Kalau kita datang cuman modal bicara, modal kata-kata, ya mendingan ditunda dulu nih, saya bilang gitu kan. Bagaimanapun kita juga bersurat resmi, bukan mangkir loh ya. Kalau mangkir tidak ada kabar. Ini dari kuasa hukumnya kan datang memberikan surat resmi dan tanda kutip diamini juga oleh tim penyidik, dibolehkan gitu loh. Dan tim penyidik tadi sudah menerima secara resmi. terkait cek kosong Bang yang dijadikan itu. Ya mengenai cek kosong ya kembali lagi ketidaktahuan RSO, Sampai berkali-kali tidak tahu Bang. Iya. Ada 3 kali. Itu kan itu kan pemberian kan di awal kan, di awal. Bagaimana kalau saya tanya kan ya kita aja mau minjem terus ya karena nggak ada uang gitu. Kita aja mau minta apa investasi uang itu kan bagaimana kita ada gitu loh. Ya karena ketidaktahuan RSO gitu. Makanya kembali lagi next ke depannya saya sih sampaikan Mas Ruben kalau misalnya ada yang menyangkut perjanjian bisnis yang besar atau misalnya ada pekerjaan hak kewajibannya apa, disampaikan aja ke orang yang mengerti hukum, nggak harus saya juga, tapi ya sebagai kan ada dia mengenal saya, ini bisa dikonsultasikan, jangan tidak gitu loh. Memaci ketidaktahuan itu karena tidak baca kontrak atau pura-pura tidak tahu apa? Kalau saya lihat mengenal karena tidak tahu, tidak mengetahui, Tidak tahu itu tidak mengetahui, cek kosongnya itu ya dampaknya. dampak dari cek Tidak kosong Karena kan mengetahui dampaknya itu bisa jadi pidana ya Bang ya. Iya, tidak mengetahui, makanya harus didampingi dan bukan berlaku kepada klien saya aja, ke semua masyarakat lah. Maksudnya kalau ada perjanjian apa hendaknya dikonsultasikan sama orang yang lebih paham hukum atau pengacara atau orang yang pernah kuliah hukum atau yang berkompeten lah. Seperti itu. Kalau aku lihat sih karena ketidaktahuan gitu. Jadi banyak hak kewajiban atau hal yang dikerjakan. Nah, sekarang kontraknya juga tidak dipegang. Dipegang oleh Gitu. siapa Bang? Yang kita tahu ya Bang. Katanya Ya kan harusnya dua belah pihak dong. Ya, ini karena ketidaktahuan Bang Ruben nih gitu loh. Tapi kita juga nggak menyalahkan. Ini kan karena kan ini kita menghimbau ya, next ke depannya kita siap inilah. Bang Maji, untuk background untuk investasinya tersebut apakah benar terkait makanan kesehatan atau kan katakan indikasi kan dari pelapor sendiri kan seorang dokter dari Yang saya tahu minuman fiber ya, minuman kesehatan apa fiber gitu ya. Seperti itu. Tapi ya kembali lagi kita nggak mau bicara ke belakang. Intinya apalagi sudah di status tersangka ini, saya fokus untuk mediasi, menyelamatkan klien saya. Kita nggak mau lah berperang statement nih sama lawyer inilah pelapor, karena kita udah sangat dibantu gitu loh. Kita juga nggak mau kalau siapapun yang menghadapi menandatangani kuasa saat status tersangka yang nggak ada pilihan kecuali masih dalam proses penyidikan, kita masih bisa lah. Tapi kalau untuk status ini kita mediasi, duduk bersama, tabayun, gitu. Jangan kita bersilat lidah, perang statement, itu nggak bijak lah. Apalagi kita sudah ada komunikasi yang baik gitu. Bang, untuk pemanggilan kedua sendiri itu kapan Bang? Kami meminta sih Jumat depan ya, minggu depan. Tapi kalau bisa selesai sebelum itu,
lebih bagus kan, gitu. Bang masih mengganjal alasan Koruben ngasih cek kosong itu beneran ketidaktahuan dia karena Kalau saat ngobrol sama saya menganalisanya seperti itu karena ya ketidaktahuan. Ya, mungkin orang mantan karyawan itu juga mungkin tahu Iya. prosedurnya itu gimana sih Bang? Hah? Yang tahu memang adanya perjanjian tersebut si mantan karyawan apakah sudah dilacak keberadaannya atau gimana? Itu lagi-lagi kita dalami sih ya. Kita lagi dalami karena kan banyak inilah kejadian yang menimpa RSO ini bertubi-tubi ya. Mungkin fokusnya jadi terpecah atau apa. Nah, makanya saya sampaikan ini penundaan cuma sekali. Panggilan kedua harus datang. Jangan sampai nanti ada perintah membawa. Saya edukasi seperti itu. Tapi pastinya ya tapi kalau datang tanpa data juga kan percuma. Malah itu kan dihitung sudah memberikan keterangan atau apa kan. Lebih baik ditunda sampai lengkap. Terus kita juga mengajukan mediasi untuk mencari solusi untuk penyelesaian secara restoratif justice seperti itu. Bahkan yang LBH akan membantu Iya. RSO sendiri artinya di angka 3,5 miliar itu tidak tahu seperti apa sih Pak, karena kan menurut informasi tersiar kabar 4,4 namun dari pihak pelapor sendiri Oke, nanti kita kembali lagi di saat mediasi itu kan harus ini dong dari pelapor dong. Saat mediasi kita gimana, yang intinya Bang John udah siap membantu ya, luar biasa udah siap membantu untuk menyelesaikan masalah ini. Koruben sendiri sudah oke. Ya sudah mengetahui kok, sudah mengetahui dan ya makanya itu saya menunda, bukan hanya menunda pemeriksaan, juga mengajukan surat resmi mediasi. Kalau mediasi cuma kata-kata kan ya nggak mungkin juga selesai gitu loh. Ya pasti harus ada solusinya. Dari dalam seminggu ini, Oh iya, kita kerja keras kok. Kita tim lawyer kerja keras untuk ya selain menghubungi lawyer pelapor juga, kita juga mencari solusi atas ya bagaimana penggantian ini karena nggak mungkin kita klien saya nggak bersalah, klien kita ini sedangkan statusnya aja udah tersangka, berarti udah ada 2 alat bukti yang terpenuhi. Kita nggak mungkin lagi berstatement bahwa kita yang benar nih, ini fitnah nih atau apa, itu kan nggak, lawyer ngaco lah kalau kayak begitu. Gitu. Tapi apa yang ngebuat Koruben akhirnya menerima tawaran bantuan dari Bang John gitu? Karena sebelumnya katanya sempat menolak beberapa bantuan dari teman-teman. Kalau untuk itu ya menolak, saya kurang tahu lah ya. Tapi dan harus didalami menolak siapa yang pernah mau membantu, siapa, ada nggak yang berani sebut nama? Saya pernah mau bantu tapi ditolak gitu. Nah, cuman karena di sini kan Bang John, karena inilah ya sudah, dan itu sudah valid lah, karena saya menyampaikan di sini dia ingin membantu ya, bantu permasalahan Koruben Onsu seperti itu. Gitu. Thank you.